Heh, Ayu Lestari, kamu tidak bisa melakukannya dengan benar? Di depan meja makan lebaran yang dikelilingi seluruh keluarga, Bima, suaminya, membentak dan mendorong dahi istrinya dengan jarinya. Para leluhur sedang melihat, dan kamu membuat kesalahan seperti ini? Itu adalah penghinaan yang ia terima hanya karena menjatuhkan sebuah sendok. Cemoohan dari keluarga mertuanya menusuknya seperti belati. Selama 5 tahun, Ayu telah menahan perlakuan buruk dari keluarga suaminya dalam diam, tetapi bagi mereka, ia hanyalah sumber uang. Dan pada hari itu, ia membuat keputusan. Ia akan menghancurkan keluarga yang telah menginjak-injaknya ini hingga tak bersisa. Kisah hari ini dimulai. Pukul 4 dini hari. Dalam kegelapan pekat, hanya dapur yang terang benderang. Di dalam rumah yang kosong, hanya suara Ayu memotong bahan masakan di talenan yang menggema sepi. Jari jemarinya bengkak dan terasa panas setelah semalaman sendirian menyiapkan lebih dari 17 jenis hidangan lebaran. Hah, rasanya tidak akan pernah selesai, keluh Ayu sambil memijat pergelangan tangannya yang pegal dan menghela napas pelan. Ia mengangkat sayur nangka muda yang sudah direndam air dingin dan melirik jam dinding. Masih ada 2 jam lagi sebelum ia bisa beristirahat sejenak sebelum prosesi sungkeman dimulai. Pukul 6 pagi, ibu mertua Ayu diam-diam membuka pintu dapur. Dengan rambut yang disanggul rapi tanpa celah, sang ibu mertua mulai mencicipi setiap masakan yang telah Ayu siapkan semalaman dengan kritis. "Ayu, apa kamu menumpahkan garam ke dalam opor ini? Kenapa asin sekali?" bentak ibu mertuanya dengan dahi berkerut. "Maaf, Bu. Apa perlu saya buatkan lagi yang baru?" jawab Ayu dengan panik. "Sudahlah, tidak ada waktu." "Tapi, kenapa rendang ini hambar sekali? Sama sekali tidak ada rasanya." Ibu mertuanya mengaduk-aduk rendang dengan sendok sambil berdecak. "Cekece, sudah berapa lama kamu menikah, tapi menyiapkan hidangan lebaran saja tidak becus. Kalau Sandra, bumbunya selalu pas sekali." Mendengar nama itu disebut oleh ibu mertuanya, bahu Ayu tanpa sadar menegang. Selama 5 tahun terakhir, nama Sandra, mantan kekasih suaminya, telah ia dengar sampai muak. Pukul 8 pagi, adik ipar Ayu, Rina, keluar dari kamarnya sambil menguap. Dengan piyama yang masih kusut, Rina langsung merebahkan diri di sofa dan memeriksa ponselnya. "Mbak Ayu, makanannya sudah siap? Aku lapar sekali." Meskipun melihat Ayu sedang sibuk menggoreng sambal goreng ati, Rina sama sekali tidak berniat untuk bangkit. "Sudah hampir siap, Rina. Tunggu sebentar lagi, ya." "Ah, bosan, tidak ada camilan?" gerutu Rina tanpa mengalihkan pandangan dari layar game di ponselnya. Persiapan lebaran dari awal hingga akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ayu seorang diri. Pukul 10 pagi, kakak ipar tertua, Dewi, datang bersama keluarganya. Rumah yang tadinya tenang seketika berubah menjadi pasar karena anak-anaknya berlarian sambil berteriak. "Wah, kasihan sekali Ayu, dia bekerja keras sendirian." Dewi hanya menghiburnya dengan kata-kata, sementara matanya tajam mengamati hidangan di atas meja. Lalu, Dewi menarik lengan ibu mertuanya dan berbisik, "Bu, tapi kenapa warna semur itu aneh begitu? Kelihatannya tidak enak. Kamu lihat juga, kan?" "Kemampuan masak Ayu memang tidak ada kemajuannya," jawab ibu mertuanya sambil melirik Ayu. "Semur buatan Sandra warnanya saja sudah berbeda," kata Dewi sambil menggelengkan kepala. Di dapur, Ayu yang mendengar semua percakapan itu menggigit bibir bawahnya. Akhirnya, prosesi sungkeman dimulai. Ayu menahan napas sambil menyajikan minuman dan makanan ringan. Tang, karena terlalu tegang, ia tidak sengaja menjatuhkan 1 sendok ke bawah meja. "Heh, Ayu Lestari. Apa yang kamu lakukan?" Bima, suaminya, membentak. Semua mata tertuju pada sendok yang jatuh dan pada Ayu. "Para leluhur sedang melihat, dan kamu membuat kesalahan seperti ini?" Di depan semua keluarga, Bima dengan sengaja mendorong dahi Ayu dengan jarinya. Wajah Ayu terasa panas seperti terbakar. "Maaf." Ayu berhasil memaksakan suaranya untuk meminta maaf. Setelah sungkeman, seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah menonton televisi. Kebetulan, seorang penyiar berita stasiun TV lokal muncul di layar. "Loh, itu kan Sandra Wijaya," seru Dewi dengan heboh. Mana?"
Coba ibu lihat, kata ibu mertuanya sambil mencari kacamata bacanya dan mendekat ke layar. Oh, benar. Itu Sandra kita. Ya ampun, cantik sekali anak itu. Ibu mertuanya bertepuk tangan dengan gembira. Wah, kariernya benar-benar sukses, ya. Pakaiannya juga terlihat mahal sekali. Sayang sekali, Rina ikut berkomentar, meletakkan ponselnya. Ibu mertuanya melirik Ayu sekilas, lalu menghela napas seolah sengaja. Seharusnya anak seperti itu yang jadi menantu di rumah ini. Sial sekali nasib kita. Saat itu, sesuatu di dalam kepala Ayu seolah putus. Dadanya terasa sesak seperti ditimpa batu, napasnya terengah-engah. Bu, saya bukan Sandra, suara Ayu keluar bergetar. Apa? Ibu mertuanya menoleh ke arah Ayu dengan wajah masam. Saya Ayu Lestari, istri Mas Bima. Selama 5 tahun ini saya hidup sebagai menantu di rumah ini, bukan hantu, suara Ayu semakin meninggi. Kamu sudah gila. Beraninya kamu bicara seperti itu di depan orang tua. Bima panik dan mencengkeram lengan Ayu. Sandra, 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 aku muak. Kalau begitu kenapa kamu tidak menikah dengannya saja? Kenapa menikah denganku? Aku ini apa? Apa aku tidak dianggap ada di sini? Ayu membanting sendok ke meja dan berdiri. Ruang tengah yang riuh seketika hening. Apakah kalian tahu apa yang sudah saya korbankan untuk rumah ini selama 5 tahun? Saya juga manusia yang bisa berpikir dan merasa. Saya punya perasaan. Air mata panas akhirnya mengalir dari mata Ayu. Ayu, kamu benar-benar sudah gila. Teriak Bima dengan wajah memerah. Ya, aku gila. Kalian yang membuatku gila. Sudah cukup. Kita cerai. Teriak Ayu dengan marah. Wajah seluruh keluarga memucat. Anak-anak Dewi ketakutan dan bersembunyi di belakang ibunya. Cerai? Ibu mertuanya tergagap, kaget. Ya, cerai. Aku tidak bisa hidup seperti ini sehari pun lagi. Ayu menyambar tasnya dengan kasar dan berjalan menuju pintu depan. Ayu Lestari, berhenti di situ. Bima berteriak mencoba menyusulnya. Tetapi Ayu tidak menoleh sedikit pun dan membanting pintu depan. Blak! Suara pintu yang dibanting keras menggema di seluruh rumah. Paling juga beberapa hari menderita, dia akan kembali merangkak. Dengan sifat seperti itu, memangnya dia mau pergi kemana? Bima mencibir. Ayu berlari menuruni tangga apartemen tanpa berpikir dan memesan taksi online. Semua kesedihan dan kemarahan yang ia pendam selama 5 tahun meledak sekaligus. Tangannya gemetar hebat sampai ia tidak bisa memegang ponselnya dengan benar. Setelah turun dari taksi, Ayu dengan wajah kacau mengetuk pintu rumah orang tuanya dengan panik. Ting-tong ting-tong ting-tong. Terkejut dengan suara bel yang keras, ibunya buru-buru membuka pintu. Ya Tuhan, Ayu. Kenapa wajahmu seperti ini? Ibunya terkejut melihat mata putrinya yang bengkak dan pipinya yang basah oleh air mata, lalu menarik Ayu masuk ke dalam. Ibu. Begitu berada dalam pelukan ibunya, Ayu menangis meraung-raung seperti anak kecil. Sayang, ada apa? Siapa yang berbuat macam-macam padamu? Kenapa di hari lebaran kamu pulang sendirian? Suamimu mana? Tanya ibunya sambil mengusap punggung Ayu dengan cemas. Ayu terduduk di sofa ruang tamu dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Ia tidak bisa membuka mulutnya karena menelan isak tangis yang menyesakkan tenggorokan. Minum air dulu, lalu ceritakan pelan-pelan, kata ibunya dengan wajah khawatir sambil memberikan segelas air. Setelah meminum seteguk air, barulah Ayu bisa membuka bibirnya yang bergetar. Bu, aku tidak tahan lagi hidup di rumah itu. Apa maksudmu tiba-tiba bicara seperti itu? Wajah ibunya menegang serius. Ibu mertuaku setiap hari hanya membicarakan mantan pacar Mas Bima, wanita bernama Sandra itu. Sepanjang hari dia membanding-bandingkanku dengannya, membuatku merasa seperti orang bodoh. Rumah macam apa itu? Suara ibunya meninggi karena marah. Hari ini, hanya karena aku membuat kesalahan kecil saat sungkeman, Mas Bima mendorong dahiku dengan jarinya di depan semua orang. Air mata yang ditahan Ayu kembali mengalir deras. Apa? Beraninya dia menyentuhmu, kurang ajar sekali. Ibunya bangkit dari duduknya dan gemetar karena marah. Saat itu,
Pintu depan terbuka dan kakak laki-laki Ayu, Bagas, masuk. Loh, Ayu? Kenapa kamu di sini pas malam takbiran? Persiapan lebaran. Bagas berhenti bicara saat melihat wajah adiknya. Matanya bengkak sampai sulit dibuka. Siapa yang memukulmu? Bagas melempar jasnya ke sofa dan berlari menghampiri. Mas Bagas, itu. Bagas, dengarkan. Suamimu yang tidak tahu diri itu memukul dahi Ayu, teriak ibunya, tidak bisa menahan amarah. Seketika, wajah Bagas menjadi dingin. Apa? Beraninya bajingan itu? Kedua kepalan tangan Bagas mengeras. Mas, bukan hanya itu, isak Ayu sambil memegang ujung baju Bagas. Ada apa lagi? Ceritakan semuanya. Bagas duduk di samping Ayu dan merangkul bahu adiknya. Ayu menumpahkan semua kepedihan yang ia pendam di dalam hatinya selama 5 tahun. Kata-kata kejam ibu mertuanya yang terus-menerus membandingkannya dengan Sandra, adik iparnya Rina yang tidak pernah membantu tapi selalu mencari-cari kesalahan, dan suaminya Bima yang selalu mengabaikannya dan merindukan mantan kekasihnya di saat-saat penting. Aku rasanya mau mati. Aku tidak bisa hidup di rumah itu lagi, gumam Ayu setelah selesai bercerita, seolah kehabisan tenaga. Ibunya yang mendengar semuanya berteriak dengan wajah memerah. Ceraikan saja. Kenapa putriku harus hidup di neraka seperti itu? Ibu tidak akan pernah mengizinkannya. Ibu benar, Ayu. Ceraikan saja. Gugatannya biar Mas yang urus, kata Bagas sambil menggenggam erat tangan adiknya. Apa tidak apa-apa, kalau aku bercerai? Ayu menatap kakaknya dengan mata penuh harapan. Tentu saja. Apa kekuranganmu? Kamu punya uang, kamu punya keluarga. Ini, Bagas mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya dan memberikannya pada Ayu. Kartu nama kantor detektif swasta. Kalau kita bertindak gegabah, perang perceraian ini hanya akan merugikan kita. Kamu harus mengumpulkan bukti secara menyeluruh. Harus pakai detektif swasta? Tentu saja. Kita harus bertarung dalam pertarungan yang bisa kita menangkan. Pengadilan bukan tempat yang akan mengerti betapa sulitnya hidupmu. Di sana, yang berbicara adalah bukti. Suara Bagas penuh amarah, tetapi kepalanya tetap dingin seperti es. Tapi, Mas, sebenarnya ada satu hal yang aku curigai, kata Ayu hati-hati. Apa itu? Katakan saja. Sepertinya Mas Bima masih berhubungan dengan wanita itu. Mendengar itu, ekspresi Bagas semakin suram. Kalau memang ada perselingkuhan, itu akan menjadi alasan cerai yang lebih kuat. Ya Tuhan, jangan-jangan. Ibunya menutup mulutnya, tidak percaya. Saat itu, pintu depan kembali terbuka dan ayah Ayu pulang kerja. Loh, putri ayah datang? Tapi kenapa suasananya begini? Ayah yang tidak tahu apa-apa bertanya. Bagas bangkit dan mempersilakan ayahnya duduk di sofa. Ayah, duduklah. Ada yang ingin saya sampaikan. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar semua cerita, wajah ayah Ayu mengeras menakutkan. Apa katamu? Beraninya bajingan itu memukul putriku. Ayahnya bangkit seolah akan langsung pergi. Akan kuhancurkan keluarga itu. Ayah, tenanglah. Kalau kita datang sekarang dengan emosi, hanya akan merugikan kita. Bagas berhasil menenangkan ayahnya yang marah. Tapi Ayu dipukul. Masa kita diam saja? Saya juga ingin langsung ke sana dan mencengkeram kerah bajingan itu. Tapi demi Ayu, ayah harus bersabar. Untuk menang, kita harus tetap tenang. Ayu merasa hatinya menghangat melihat keluarganya yang ikut marah dan khawatir untuknya. Itu adalah perasaan aman yang tidak pernah ia rasakan sekalipun di rumah mertuanya selama 5 tahun. Ayu, mulai sekarang jangan menangis sendirian. Hadapi ini bersama Mas, kata Bagas sambil memegang erat bahu adiknya. Ayu menyeka air matanya dengan lengan bajunya dan mengangguk. Iya Mas. Kali ini, aku akan berjuang sampai akhir. Malam itu, Ayu berbaring di tempat tidur di kamarnya, merenungkan kembali kehidupan pernikahannya yang seperti neraka selama 5 tahun. Ia mulai menyusun rencana balas dendam yang konkret. Keesokan harinya pukul 9 pagi, Bagas membawa Ayu yang berjalan tergesa-gesa ke sebuah gedung perkantoran di dekat kawasan Sudirman. Di ujung koridor lantai 7,
sebuah papan nama usang bertuliskan kantor investigasi Tono terpasang di sebuah pintu. "Ayo masuk," Bagas mendorong punggung Ayu yang ragu-ragu. Di dalam kantor, seorang pria berusia pertengahan 40-an tampak terkubur di antara tumpukan dokumen. Dialah sang detektif swasta, Pak Tono. Pak Bagas. "Silakan masuk," kata Pak Tono sambil berdiri dan memberi hormat. "Terima kasih, Pak. Ini adik saya yang kemarin saya ceritakan di telepon, Ayu Lestari." Bagas memperkenalkan Ayu. "Selamat siang, Pak," sapa Ayu pelan, tidak berani mengangkat kepala. Pak Tono adalah seorang mantan polisi dengan pengalaman investigasi selama 20 tahun. Ia adalah yang terbaik di bidangnya, terutama dalam kasus perselingkuhan. "Silakan duduk. Saya perlu mendengar ceritanya lebih detail," kata Pak Tono sambil menunjuk ke sofa. Dengan suara bergetar, Ayu mulai menjelaskan rutinitas harian suaminya, Bima. Dari jam berangkat kerja yang selalu tepat waktu, rute setelah pulang kerja, hingga tempat yang sering dikunjungi di akhir pekan, ia menceritakan semuanya selama 5 tahun terakhir. "Jadi, Anda curiga bahwa dia masih sering bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Sandra itu?" "Ya, Pak. Seluruh keluarga selalu menyebut namanya." "Saya punya firasat yang sangat buruk." Suara Ayu dipenuhi ketakutan dan keyakinan yang menakutkan. "Baiklah. Mulai hari ini, saya akan melakukan investigasi awal selama 3 hari, kata Pak Tono sambil mengeluarkan surat kontrak. "Investigasi awal?" "Ya. Pertama-tama, penting untuk mengetahui rute dasar suami Anda. Dari perjalanan pulang pergi kantor hingga jam makan siang, saya akan memeriksa siapa yang ia temui dan apa yang ia lakukan." Setelah menandatangani kontrak, Pak Tono segera memulai investigasinya. Hari pertama, pukul 1 siang. Pak Tono memarkir mobilnya di seberang kantor Bima dan mengintai. Tepat saat jam makan siang, Bima keluar dari gerbang utama. Biasanya ia akan pergi ke kantin kantor, tetapi hari ini ia berjalan keluar. Bima masuk ke sebuah kafe mewah yang berjarak sekitar 10 menit dari kantornya. Dari tempat parkir di gedung seberang, Pak Tono mengamati bagian dalam kafe dengan teropong. Bima duduk di dekat jendela, menunggu seseorang dengan gelisah. Sekitar 10 menit kemudian, seorang wanita muda masuk ke kafe. Namun, jaraknya terlalu jauh untuk bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Hari pertama sudah ada sesuatu, gumam Pak Tono sambil menulis sesuatu di buku catatannya. Hari kedua, Pak Tono mengambil posisi di atap gedung di sebelah kafe. Pada waktu yang sama seperti kemarin, Bima kembali masuk ke kafe itu. Kali ini, di tangan Pak Tono ada kamera dengan lensa teleperforma tinggi. Tak lama kemudian, wanita yang dimaksud muncul. Tanpa ragu, Pak Tono menekan tombol rana. Wajah wanita yang tertangkap di layar kamera sangat jelas. Bingo! Wanita ini orangnya. Benar-benar penyiar berita itu, gumam Pak Tono sambil memeriksa foto. Wanita itu adalah Sandra Wijaya, penyiar berita andalan stasiun TV lokal. Wajahnya dengan riasan sempurna dan setelan kerja yang rapi tampak seperti baru saja keluar dari layar televisi. Keduanya duduk berhadapan dan tertawa riang. Bahkan, momen ketika Bima menggenggam erat tangan Sandra di atas meja terekam jelas oleh kamera. Hari ketiga, pemandangan yang lebih mengejutkan tertangkap. Di siang bolong, Bima dan Sandra muncul bersama di sebuah pusat perbelanjaan. "Lihat mereka. Pacaran terang-terangan," gumam Pak Tono sambil mengikuti keduanya menuruni eskalator. Ketika Sandra mencoba sebuah gaun, Bima mengangguk puas seolah-olah dia adalah suaminya. Bima tanpa ragu membayar gaun itu dengan kartunya. Bahkan, keduanya langsung menuju ke toko perhiasan untuk melihat-lihat cincin pasangan. Pak Tono merekam semua momen perselingkuhan ini dalam bentuk foto dan video tanpa melewatkan 1 detik pun. Setelah 3 hari investigasi, Pak Tono menelepon Ayu. "Hasil investigasinya sudah keluar. Bisakah Anda datang ke kantor sekarang?" Suara Pak Tono terdengar lebih berat dari biasanya. Keesokan siangnya, Ayu kembali ke kantor Pak Tono bersama Bagas. Tanpa berkata apa-apa, Pak Tono menyebar puluhan foto di atas meja. "Silakan lihat ini." Saat melihat foto-foto itu, wajah Ayu pucat pasi. Foto Bima dan Sandra bergandengan tangan dengan mesra,
Foto mereka menikmati belanja di pusat perbelanjaan, dan bahkan foto mereka mencoba cincin pasangan. Tidak mungkin, rintih Ayu dengan suara bergetar. Suami Anda sering menghabiskan waktu dengan Nona Sandra bahkan di jam kerja, kata Pak Tono dengan suara prihatin. Jadi, mereka bertemu setiap hari selama 3 hari itu? Tanya Bagas dengan tatapan tajam. Ya. Mereka bertemu setiap jam makan siang tanpa absen. Di hari ketiga, dia bahkan pulang lebih awal dari kantor untuk berkencan di mal, kata Pak Tono. Mendengar kata-kata terakhir itu, air mata Ayu akhirnya mengalir. Dengan ini, bukti perselingkuhannya sudah jelas. Tapi untuk menang di pengadilan, kita butuh bukti yang lebih kuat, analisis Bagas dengan tenang. Benar. Kita perlu investigasi jangka panjang untuk mendapatkan bukti saat mereka masuk ke hotel atau penginapan, usul Pak Tono. Melihat kedua orang yang tersenyum bahagia di dalam foto, Ayu merasa harapan terakhirnya hancur berkeping-keping. Kehidupan pernikahannya selama 5 tahun, terasa seperti sebuah kebohongan besar. Ayu menyeka air matanya dengan kasar dan berkata dengan tegas, lakukan. Saya akan mengejar mereka sampai ke ujung neraka dan membuat mereka membayar semua perbuatannya. Tepat seminggu setelah Ayu meninggalkan rumah. Saat sedang makan malam bersama keluarganya, suara bel telepon yang keras memecah suasana. Telepon dari suamiku, kata Ayu pelan melihat nama yang muncul di layar. Jangan diangkat. Tidak perlu, kata Bagas tegas. Namun, telepon terus berdering. Pada panggilan ketiga, Ayu akhirnya menekan tombol jawab. Halo? Ayu? Gawat. Gawat sekali. Suara panik Bima terdengar dari seberang. Ada apa? Tanya Ayu dengan suara sedingin es. Ibu. Ibu tiba-tiba pingsan. Sekarang di UGD, teriak Bima. Suaranya terdengar seperti akan menangis. Mendengar itu, wajah Ayu mengeras. Bagas menatap adiknya dengan cemas. Rumah sakit mana? Rumah sakit pusat. Tekanan darahnya naik sampai 200, dokter bilang kami harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Suara Bima penuh keputusasaan. Lalu aku harus bagaimana? Balas Ayu dengan dingin. Ayu, kumohon kembalilah. Saat ibu sadar sebentar, beliau terus mencarimu. Katanya hanya kamu yang bisa merawatnya. Waktu kalian menghinaku, kenapa sekarang mencariku? Aku tidak tahu. Dokter bilang ibu harus istirahat total di rumah. Bisakah kamu pulang dan merawat ibu? Bima memohon dengan putus asa. Saat itu, Rina merebut telepon Bima. Mbak Ayu, tolong pulang, Mbak. Ibu bisa benar-benar meninggal. Suara Rina sudah basah oleh air mata. Begitu sadar, ibu terus menyebut nama Mbak. Pasti karena syok Mbak pergi dari rumah. Ayu menutup telepon tanpa kata dan menjelaskan situasinya pada Bagas. Mata Bagas bersinar tajam. Ayu, ini mungkin kesempatan kita. Kesempatan apa? Kesempatan emas untuk kembali masuk ke rumah itu secara alami. Di dalam rumah, kamu bisa mencari bukti yang lebih kuat. Suara Bagas dipenuhi amarah yang dingin. Dengan alasan merawatnya, aku bisa menggeledah setiap sudut rumah. Mata Ayu juga berkobar karena dendam. Tunggu sebentar. Aku akan siapkan senjatamu. Bagas masuk ke ruang kerjanya dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, ia keluar membawa 2 kotak kecil. Ini alat perekam super kecil. Seukuran kancing kemeja, kalau ditempel di balik kerah baju, tidak akan ada yang tahu. Bagas meletakkan alat kecil itu di telapak tangan Ayu. Benda sekecil ini bisa merekam? Tekan sekali saja, bisa merekam selama 24 jam non-stop. Baterainya juga tahan seminggu. Bagas menjelaskan cara pakainya. Dan ini kamera super kecil berbentuk pulpen. Lihat, Bagas menunjukkan sebuah pulpen dengan desain elegan. Ini juga tinggal tekan tombol. Iya, letakkan ini di tempat pensil di meja atau di saku bajumu. Atur sudutnya agar wajah orang yang bicara terekam semua. Ayu menggenggam alat-alat itu dengan erat, penuh tekad. Mas, Kalau ketahuan bagaimana? Jangan sampai ketahuan. Begitu bukti hilang, kita kehilangan segalanya, Bagas memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Baik Mas. Aku akan berhati-hati dengan nyawaku. Ayu memasukkan alat-alat itu ke dalam tasnya.
Setengah jam kemudian, Ayu sengaja menelepon Bima kembali. Mas, aku sedang dalam perjalanan pulang. Benarkah? Syukurlah, Ayu. Terima kasih banyak. Suara Bima terdengar sangat lega. Bagaimana keadaan ibu? Sudah jauh lebih stabil. Kami sudah membawanya pulang untuk istirahat. Bukannya masih di rumah sakit? Iya, dokter bilang sudah lewat masa kritis, lebih nyaman di rumah. Tadi sore sudah kami urus kepulangannya. 1 jam kemudian, Ayu berdiri lagi di depan rumah yang seperti neraka itu. Bima dan Rina menyambutnya di depan pintu dengan ekspresi seolah menanggung semua kekhawatiran dunia. Ibu di mana? Tanya Ayu sambil membenarkan posisi tasnya. Berbaring di kamar. Beliau masih sulit bergerak, kata Bima dengan suara sedih. Saat Ayu membuka pintu kamar, ibu mertuanya terbaring lemah di bawah selimut putih. Wajahnya pucat pasi, napasnya berat seolah akan berhenti kapan saja. Bu, saya datang. Ayu duduk di samping tempat tidur. Oh, Ayu sudah datang. Terima kasih, nak, kata ibu mertuanya dengan suara lemah, nyaris tak terdengar. Ibu akan baik-baik saja. Sekarang saya akan merawat ibu di sini. Ayu menggenggam tangan ibu mertuanya yang dingin. Senyum lega yang samar tersungging di bibir ibu mertuanya. Diam-diam di belakang punggungnya, Ayu mengirim pesan singkat kepada Bagas. Mas, misi penyusupan dimulai. Ini adalah awal dari perang yang sesungguhnya. Pagi di hari kedua setelah Ayu kembali ke neraka itu. Dengan alasan merawat ibu mertuanya, Ayu menggeledah setiap sudut rumah. Bu, waktunya minum obat pagi, kata Ayu dengan ramah sambil membawa nampan ke kamar. Aduh, berkat kamu, ibu bisa selamat. Ada kamu di sini rasanya seperti di surga. Maafkan ibu selama ini, ya, kata ibu mertuanya sambil menerima obat dari Ayu tanpa curiga. Ayu menghindari tatapan ibu mertuanya dan membungkuk, berpura-pura merapikan laci. Dalam sekejap mata, ia menyelipkan alat perekam super kecil ke celah rangka kepala tempat tidur. Baik bu, saya akan membersihkan ruang tengah dulu. Setelah menyelesaikan misinya dengan sempurna, Ayu keluar dari kamar. Di ruang tengah, Ayu berpura-pura membersihkan debu di bawah sofa dan di belakang rak televisi, lalu memasang alat perekam kedua. Tiba-tiba Rina keluar dari kamar mandi, membuat jantung Ayu hampir copot. Mbak ngapain di situ? Tanya Rina dengan tatapan tajam. Oh, sedang bersih-bersih, Rin. Sepertinya banyak debu di depan kamarmu, jawab Ayu dengan tenang sambil menepuk-nepuk lap. Ya iyalah, kan Mbak tidak ada di rumah selama ini. Bersihkan yang bersih, ya. Rina menguap dan masuk kembali ke kamarnya. Ayu menghela napas lega dan menyelinap ke ruang kerja Bima untuk menyembunyikan alat perekam ketiga di balik tumpukan buku yang padat. Saat makan siang, Ayu memasak sup rumput laut, makanan kesukaan ibu mertuanya. Saat membuka kulkas, mata Ayu menyipit. Kulkas yang tadinya kosong kini penuh dengan buah-buahan dan lauk pauk mahal. Makanan seperti ini bukan untuk orang yang pingsan karena tekanan darah tinggi. Apa ini hadiah dari yang menjenguk? Gumam Ayu. Saat itu, pintu depan terbuka dan Bima masuk. Mas, kenapa jam segini sudah pulang? Tentu saja untuk melihat keadaan ibu. Sekalian makan siang bersama. Makanannya sudah siap, kan? Kata Bima seolah itu hal yang wajar, lalu masuk ke kamar ibunya. Tak lama kemudian, Bima keluar sambil memapah ibunya. Untuk ukuran orang yang katanya hampir meninggal, langkah ibu mertuanya terlihat sangat tegap. Bu, apa sudah boleh bangun seperti ini? Tanya Ayu, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Tentu saja boleh. Berkat perawatan tulus dari Ayu, ibu harus bisa berjalan seperti ini, kata ibu mertuanya sambil menggenggam tangan Ayu dengan mesra. Wah, baunya enak sekali. Makan siang apa hari ini? Rina berlari ke dapur. Sup rumput laut. Katanya ibu suka. Aku lapar, Mbak. Ayo cepat makan. Saat makan, ponsel Rina berdering keras. Oh, halo, Mbak Dewi. Ibu? Wah, sudah jauh lebih baik. Mbak Ayu kan sudah pulang untuk merawatnya. Beruntung sekali. Suara Rina sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Justru terdengar ceria seolah semua berjalan sesuai rencana. Bu?
Mbak Dewi bilang besok mau menjenguk. Oh, ya? Baguslah, ibu juga sedang bosan. Setelah makan siang, Bima kembali ke kantor. Saat Ayu sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara bisik-bisik ibu mertua dan Rina dari ruang tengah. Ayu mematikan keran air dan menempelkan telinganya ke celah pintu dapur. Bu, apa perempuan itu benar-benar tidak curiga? Tanya Rina dengan cemas. Hah, mana mungkin? Perempuan bodoh dan naif seperti dia mana tahu? Aktingku kan sempurna sekali, jawab ibu mertuanya sambil tertawa sinis. Seluruh tubuh Ayu merinding. Semua ini adalah sandiwara busuk. Iya juga sih, Bu. Akting ibu pantas dapat piala citra. Aku saja hampir percaya ibu benar-benar sakit. Tentu saja, harus begini baru bisa melakukan hal besar. Oh ya, perempuan itu mau kita tahan sampai kapan? Entahlah. Untuk sementara ini, kita harus pegang dia erat-erat. Dia sendiri yang bilang mau merawatku, jadi tidak bisa lari. Seminggu cukup. Soal urusan kakakmu juga, kan ada yang harus kita dapatkan darinya. Mendengar kata-kata Rina yang penuh arti, jantung Ayu serasa jatuh ke lantai. Oh, maksudmu harta keluarga Ayu? Tentu saja. Ayahnya kan punya 3 gedung di Jakarta Selatan, tanahnya juga luas sekali. Katanya begitu. Kesempatan ini harus kita manfaatkan. Kalau tanah itu nanti kena proyek pembangunan, nilainya bisa puluhan miliar. Benar-benar jackpot. Seru Rina dengan suara bersemangat. Ayu bersandar di dinding yang dingin, nyaris tak bisa berdiri. Memang dari awal tujuan kita menerima dia di keluarga ini kan itu, Bu? Tentu saja. Kalau bukan karena hartanya, apa lebihnya dia dari Sandra? Bu, apa Mas Bima juga tahu dari awal dan menikahinya karena itu? Kamu pikir kakakmu bodoh? Tentu saja. Satu kalimat kejam dari ibu mertuanya menusuk hati Ayu seperti pisau. Jadi, Mas Bima tidak pernah mencintai Mbak Ayu? Wanita yang dia cintai itu Sandra. Sekarang pun pikirannya hanya tentang Sandra. Iya sih, Mbak Sandra kan seperti boneka. Mana bisa dibandingkan dengan dia? Seharusnya Sandra yang jadi menantuku. Ayu itu hanya sumber uang. Kalau sudah tidak berguna, tinggal dibuang. Kenyataan yang mengejutkan itu membuat Ayu tidak bisa bernapas. Jadi, sampai kapan sandiwara ini akan berlanjut? Kita peras saja sebanyak yang kita butuhkan, lalu selesaikan dengan bersih. Selesaikan bagaimana? Ceraikan, tentu saya. Apalagi? Lalu setelah itu, Mbak Sandra dan Mas Bima menikah? Itu memang rencana sempurnaku dari awal. Ayu menahan jeritan yang hampir keluar dari mulutnya. Amarah dan pengkhianatan membuat seluruh tubuhnya terasa terkoyak. Tapi, bagaimana cara mendapatkan harta keluarga Ayu? Itu yang paling penting. Pertama-tama, kita akan terus meminta uang dengan alasan biaya rumah sakit dan perawatan. Dia itu bodoh dan baik hati, pasti akan memberikan semua yang kita minta. Wah, ibu hebat sekali. Rencana yang sempurna. Jadi, kamu juga untuk sementara ini bersikap baiklah padanya. Kalau dia curiga, semua akan hancur. Mengerti? Setelah percakapan busuk kedua wanita itu berakhir, Ayu berjalan pelan seperti hantu ke kamar mandi, wajahnya di cermin pucat seperti mayat. Sadar, Ayu. Kalau kamu hancur sekarang, semuanya akan berakhir. Ayu menyiramkan air dingin ke wajahnya, menyemangati dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Ayu keluar ke ruang tengah dengan senyum malaikat. Bu, mau saya kupaskan buah? Oh, Ayu memang yang terbaik. Benar kata orang, menantu lebih baik dari anak sendiri, kata ibu mertuanya sambil menggenggam tangan Ayu dengan tangannya yang dingin seperti ular. Ayu merasakan jijik seolah ada serangga merayap di tubuhnya, tetapi ia memaksakan senyum. Malam itu, di bawah selimut, Ayu diam-diam mengirim pesan darurat kepada Bagas. Bukti pertama didapat, mereka sampah yang tak terbayangkan. Aku kirim filenya sekarang. Ayu mengekstrak file dari alat perekam dan mengirimkannya kepada Bagas. 30 menit kemudian, sebuah balasan singkat datang. Bajingan gila. Ini bukti yang sempurna. Jangan sampai ketahuan, cari bukti yang lebih kuat, ini baru permulaan. Ayu mematikan ponselnya dan memejamkan mata. Dalam kegelapan pekat, matanya bersinar dingin karena dendam.
Selama beberapa hari, Ayu berakting sebagai menantu yang patuh dengan sempurna, seperti badut bertopeng. Namun, Bima, dengan matanya yang tajam seperti ular, mulai merasakan perubahan kecil pada istrinya. Ayu, kamu mau keluar lagi? Suara dingin Bima menusuk punggung Ayu yang sedang memakai sepatu di depan pintu. Iya, sebentar ke rumah orang tua. Ibu tiba-tiba memanggil, jawab Ayu dengan tenang tanpa menoleh. Oh ya? Akhir-akhir ini ibumu sering sekali mencarimu. Kemarin juga pergi, kan? Suara Bima dipenuhi kecurigaan yang tajam. Aku bosan seharian merawat ibu sendirian. Sekalian cari angin. Ibu sedang sendirian di rumah, dan kamu masih sempat cari angin? Tanya Bima sinis sambil melipat tangan. Aku akan cepat kembali, paling lama 2 jam. Jangan khawatir. Ayu bergegas membuka pintu dan keluar seolah melarikan diri. Bima menatap pintu yang tertutup, terpaku di tempatnya untuk beberapa saat. Jelas ada sesuatu yang sangat aneh. Malam itu, Bima duduk di sofa, terang-terangan mengawasi setiap gerak-gerik Ayu. Ayu sengaja membersihkan setiap sudut ruang tengah dengan lebih giat. Apa yang kamu bersihkan terus? Nanti rumah ini bisa aus. Debu kan tidak baik untuk kesehatan. Apalagi ibu sedang sakit, jadi harus hati-hati. Bima memperhatikan bahwa tangan Ayu hanya berlama-lama di satu tempat, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di sana. Memangnya ada harta karun di situ? Kenapa hanya bagian itu yang kamu bersihkan terus? Bima bangkit dan berjalan mendekati Ayu. Debunya paling banyak di sini. Mungkin karena listrik statis dari televisi. Ayu tanpa sadar menjadi gugup dan menggoyangkan lap di tangannya. Bima membungkuk dan memeriksa bagian belakang rak TV, tetapi tidak ada yang aneh. Namun, reaksi Ayu barusan jelas tidak normal. Keesokan paginya, Bima menyadari bahwa kebiasaan Ayu menggunakan ponsel juga berubah. Ponsel yang dulu sering diletakkan sembarangan, kini tidak pernah lepas dari genggamannya. Ayu, pinjam ponselmu dong. Bateraiku habis, Bima sengaja meminta ponsel Ayu. Tunggu sebentar, Ayu ragu sejenak, lalu dengan enggan memberikan ponselnya. Bima berpura-pura menelepon kantor sambil memeriksa ponsel Ayu dengan cepat. Namun, riwayat panggilan dan pesan terakhir sudah dihapus semua. Terima kasih, sudah selesai, kata Bima dengan tatapan dingin sambil mengembalikan ponsel itu. Saat Ayu buru-buru mengambilnya, mata Bima bersinar sinis. Sore itu, Bima sengaja pulang lebih awal. Benar saja, Ayu sedang melakukan sesuatu di kamar ibu mertuanya. Ayu, kamu ngapain di kamar ibu? Bima membuka pintu tanpa suara. Astaga! Ayu terkejut dan menjatuhkan benda yang dipegangnya. Kenapa kaget begitu? Apa yang jatuh? Bima menatap tajam ke lantai, sedang merapikan kotak obat ibu. Kenapa sih buka pintunya keras-keras? Bikin kaget saja, dalih Ayu sambil buru-buru memungut kotak obat. Bima tidak melewatkan ujung jari Ayu yang gemetar. Ayu memaksakan senyum, tetapi di kepala Bima, sirene kecurigaan berbunyi nyaring. Saat makan malam, Bima bahkan tidak menyentuh makanannya dan hanya menatap wajah Ayu. Ayu, kamu sadar tidak kalau akhir-akhir ini kamu aneh? Ada yang kamu sembunyikan, kan? Jujur saja, tanya Bima langsung. Sendok di tangan Ayu berhenti di udara. Apa maksudmu? Aku menyembunyikan apa? Lihat mataku dan bicara. Saat itu, ibu mertuanya menengahi. Sudahlah, Bima. Jangan ganggu dia. Ayu sudah siang malam merawatku, jangan kamu perlakukan begitu. Tidak apa-apa, Bu. Ayu menatap ibu mertuanya dengan ekspresi seolah baru saja diselamatkan. Namun, kecurigaan Bima semakin menguat menjadi keyakinan. Keesokan harinya, saat Ayu tidak di rumah, Bima menggeledah seluruh rumah seperti orang gila. Namun, kebenaran kecil yang disembunyikan Ayu tidak berhasil ia temukan. Sore harinya, ketika Ayu kembali, Bima sudah menunggunya di tengah ruang tengah seperti penjaga gerbang neraka. Dari mana saya kamu? Dari rumah orang tua. Ngapain di sana? Hanya mengobrol dengan ibu. Kenapa setiap hari mengobrol? Cepat katakan yang sebenarnya, bentak Bima. Kenapa kamu membentak? Memangnya aku tidak boleh ke rumah orang tuaku sendiri? Ketegangan yang siap meledak memenuhi rumah.
Perang dingin antara keduanya untuk mengungkap isi hati masing-masing telah dimulai. Ayu masuk ke kamar mandi dan menatap cermin, menyemangati dirinya yang gemetar. Sedikit lagi. Tahan sedikit lagi. Kalau aku runtuh sekarang, semuanya akan hancur. Mata Ayu di cermin menyala dingin karena dendam. Di luar pintu kamar mandi, Bima menunggu dengan telinga tajam seperti binatang buas. Untuk menghindari kecurigaan Bima, Ayu telah menyusun rencana serangan balasan yang cermat sejak seminggu sebelumnya. Akhirnya, hari penentuan tiba. Di meja makan pagi, Ayu dengan tenang memulai babak pertama aktingnya. "Mas, ibu tiba-tiba menelepon, katanya kurang sehat," kata Ayu dengan suara seolah akan menangis. "Ibumu sakit apa?" tanya Bima acuh tak acuh, tanpa mengalihkan pandangan dari koran. Tekanan darahnya tiba-tiba naik, jadi dibawa ke rumah sakit. Katanya besok harus diperiksa lagi. Ayu memasang ekspresi penuh kekhawatiran. "Jadi kamu harus di sana seharian?" "Sepertinya begitu. Aku harus menemaninya sampai hasil pemeriksaan keluar." Ayu melontarkan kebohongan yang telah ia siapkan dengan sempurna. Bima mengangguk tanpa curiga. "Baiklah. Ibu di sini biar aku yang jaga. Kamu pergi saja, jangan khawatir." "Terima kasih. Kalau begitu aku berangkat pagi-pagi." Ayu menelan napas lega dalam hati. Keesokan harinya pukul 8 pagi, Ayu meninggalkan rumah dengan tas besar. Namun, langkahnya bukan menuju rumah orang tuanya, melainkan ke sebuah kafe 24 jam yang berjarak 10 menit dari rumahnya. Kafe di lantai 3 gedung itu memiliki jendela yang menghadap langsung ke pintu depan rumahnya, tempat pengawasan yang sempurna. Ayu membuka laptopnya, berpura-pura bekerja, sambil menjalankan aplikasi kamera pengintai eksternal yang dipasang oleh Pak Tono. Situasi di gang depan rumahnya terpampang jelas di layar ponselnya secara real-time. Nah, sekarang tinggal menunggu umpannya dimakan. Ayu menyesap kopi dinginnya dan bergumam pelan. Sepanjang pagi, tidak ada pergerakan apapun. Pukul 13.30, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan rumah. Wanita yang turun dari mobil, seperti yang sudah diduga, adalah Sandra. Akhirnya datang juga. Jantung Ayu berdebar kencang. Sandra, dengan tas bermerek di bahunya dan membawa makanan dalam kemasan cantik, melihat sekeliling sebelum menekan bel. Pintu segera terbuka, dan Rina melompat keluar. Ayu mengeluarkan teropong kecil dari tasnya dan memperbesar gambar mereka. Alat perekam yang dipasang di dalam rumah menangkap percakapan saat Sandra masuk. "Mbak Sandra, akhirnya datang. Kangen banget." Suara riang Rina terdengar jelas di earphone Ayu. "Rina, apa kabar? Ibu bagaimana? Kudengar beliau sakit." "Aduh, Sandra, akhirnya kamu datang." Saat itu, ibu mertuanya keluar dari kamar dan memeluk Sandra. Suaranya sama sekali tidak terdengar seperti orang sakit, justru sangat lantang. "Sakit apanya?" "Itu cuma sandiwara untuk menahan menantu tidak berguna itu." Ibu mertuanya terkekeh. Di kafe, seluruh tubuh Ayu merinding. "Selamat siang, Bu." "Syukurlah ibu terlihat sehat." "Tentu saja, mana bisa ibu sakit kalau Sandra mau datang? Kamu makin cantik saja." Ibu mertuanya menggenggam tangan Sandra dan tidak mau melepaskannya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada Ayu. "Sandra, kamu pasti lapar. Duduk saja, biar ibu siapkan makan siang." "Saya bawa semur, Bu. Ibu kan suka semur buatan saya." "Repot-repot sekali." "Terima kasih, ya." "Duduklah." Ibu mertuanya memakai celemek dan langsung menuju dapur. 30 menit kemudian, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Saat membuka pintu, senyum cerah yang belum pernah Ayu lihat sebelumnya merekah di wajah Bima. "Sandra, kamu datang?" Suara Bima terdengar sangat manis. "Iya, Mas. Kudengar rumah sedang kosong, jadi aku bawakan semur untuk ibu. Tidak kusangka Mas akan pulang secepat ini. Kenapa tidak nanti sore saja? Kamu pasti lelah. Sengaja mau kasih kejutan." "Syukurlah ibu baik-baik saja." Sandra tersenyum seperti rubah dan dengan alami menggandeng lengan Bima. Dari jendela kafe, Ayu menyaksikan semua itu sambil menggigit bibirnya. Tak lama kemudian, di meja makan tersaji rendang buatan ibu mertua untuk Sandra dan semur buatan Sandra.
Mereka berempat, seolah-olah keluarga sungguhan, mulai makan sambil tertawa dan mengobrol. Ayo makan Sandra. Ini rendang kesukaanmu, ibu masak banyak. Wah, Bu, rendang buatan ibu memang yang paling enak di dunia. Semur buatan Sandra juga enak sekali. Jauh berbeda dengan buatan Ayu, puji ibu mertuanya berlebihan. Iya, benar. Semur buatan Mbak Ayu kan cuma seperti mie goreng tanpa rasa, timpal Rina, mengejek Ayu. Bima juga menunjukkan sikap yang 180 derajat berbeda, sangat perhatian pada Sandra. Sandra, minum lagi, nanti haus. Ayu duduk sendirian di kafe, menyaksikan dirinya benar-benar terhapus dari rumah yang telah ia tinggali selama 5 tahun. Setelah makan, percakapan hangat mereka berlanjut. Aku lihat beritamu waktu lebaran kemarin. Calon menantu kita memang beda kelas. Tidak seperti yang di rumah, pengangguran, kata ibu mertuanya dengan sengaja. Kata calon menantu merobek hati Ayu, seharusnya dari awal kamu yang jadi menantu di rumah ini. Pukul 4 sore, Sandra bersiap untuk pulang. Bima mengantarnya sampai ke gerbang dengan ekspresi enggan. Hati-hati, Sandra. Nanti kita bertemu lagi. Iya, Mas. Jaga ibu baik-baik, ya. Cara mereka berpisah tampak seperti sepasang kekasih. Setelah Sandra pergi, ketiga anggota keluarga itu masih terus membicarakannya. Pukul 7 malam, Ayu kembali ke rumah dengan semua bukti di tangan. Aku pulang. Apa ibu baik-baik saja? Iya. Berkat perawatanmu, sepertinya sudah ada kemajuan, kata Bima dengan wajah tak tahu malu. Ayu, meskipun tahu segalanya, berakting dengan wajah polos. Syukurlah. Aku khawatir sekali seharian. Kamu sudah bekerja keras, Ayu. Masuk dan istirahatlah, kata ibu mertuanya sambil menggenggam tangan Ayu. Sentuhan munafik itu membuat Ayu mual. Malam itu, Ayu mengirim semua file bukti yang ia dapatkan kepada Bagas. Semua bukti sudah terkumpul. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Mata Ayu bersinar dingin setelah membaca balasan Bagas. Beberapa hari kemudian, di malam hari saat hujan deras mengguyur, Ayu baru saja selesai merapikan semua bukti bersama Bagas di rumah orang tuanya, dan sedang dalam perjalanan pulang. Turun dari bus, ia menatap langit dengan putus asa. Astaga, aku lupa bawa payung. Bajunya basah kuyup dalam sekejap. Mencoba menghentikan taksi sia-sia dalam kegelapan dan hujan deras. Akhirnya, Ayu berlari menuju rumah dengan tas di atas kepala. Tiba di depan pintu, ia bergumam sambil membersihkan bajunya yang basah. Hujannya deras sekali. Saat ia membungkuk untuk mengambil kunci dari tasnya, suara suaminya, Bima, terdengar dari dalam. Suaranya terdengar sangat bersemangat dan meninggi, tidak seperti biasanya. Apa? Sandra? Apa itu benar? Suara Bima dipenuhi keterkejutan. Tangan Ayu yang hendak mengambil kunci berhenti di udara. Sandra. Mendengar nama itu, seluruh sarafnya menegang. Ayu membuka kunci pintu tanpa suara, dan tanpa melepas sepatunya yang basah, ia menyelinap masuk melalui celah pintu. Sudah berapa minggu? Bima bertanya dengan tergesa-gesa. Suara Sandra di seberang telepon tidak terdengar, tetapi dari reaksi Bima, situasinya bisa ditebak. Hamil? Kamu yakin? Suara Bima bergetar, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Saat itu, dunia Ayu runtuh, kehamilan Sandra, sesuatu yang ditakutkan akhirnya terjadi. Tapi, Sandra, itu... Bima tiba-tiba tergagap. Ayu bersembunyi di sudut tergelap di belakang rak sepatu. Seluruh tubuhnya terasa dingin, tetapi ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi cerai sekarang. Itu agak sulit. Kalau Ayu tahu, semuanya akan hancur. Untuk saat ini, harus dirahasiakan. Mendengar namanya disebut, Ayu tanpa sadar menahan napas. Sandra, tentu saja aku senang. Senang sekali rasanya seperti memiliki seluruh dunia. Tapi, Bima berhenti sejenak, terdengar suara langkahnya yang gelisah di ruang tengah. Masalah terbesarnya adalah Ayu Lestari. Suara Bima seketika menjadi dingin seperti es. Kalau kita cerai sekarang, perempuan itu akan mengambil semua harta, 3 gedung milik mertua dan rumah ini, semuanya.
Mendengar itu, kaki Ayu lemas, hampir saja ia terjatuh. Dan kamu tahu berapa nilai tanah mertua di Jakarta Selatan? Setidaknya 100 miliar. Fakta bahwa Bima tahu detail kekayaannya membuat darah Ayu mendidih. Jadi, untuk sementara kita jalani seperti ini dulu. Aku akan peras semua yang bisa kuperas dari Ayu, lalu selesaikan dengan bersih. Perhitungan kejam suaminya membuat air mata panas mengalir seperti hujan dari mata Ayu. Jangan khawatir soal biaya anak kita. Uang yang bisa kuperas darinya banyak sekali. Aku akan membesarkannya dengan mewah. Ya. Setelah dapat uang lebih, kita langsung urus perceraian. Lalu aku bisa membawa kamu dan anak kita ke sisiku dengan bangga. Mendengar suara Bima, Ayu gemetar karena marah. Oh, sebentar. Sepertinya ada orang datang. Mendengar itu, jantung Ayu serasa berhenti. Secara naluriah, ia melompat keluar pintu, lalu berpura-pura baru saja masuk dengan membuat suara. Ya. Jadi tunggu sebentar lagi, ya. Kututup dulu. Nanti kutelepon lagi. Terdengar suara Bima menutup telepon dengan tergesa-gesa. Ayu berdiri di depan pintu, basah kuyup, mencoba mengatur napas. Yang tersisa pada Bima bukanlah cinta, melainkan keserakahan. Ayu telah memastikan kebenaran busuk itu dengan seluruh tubuhnya. Ayu, kapan datang? Bima muncul di depan pintu dengan wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Baru saja. Hujannya deras sekali, bajuku basah semua. Ayu memasang topeng sempurna dan menjawab sealami mungkin. Kenapa tidak bawa payung? Nanti kamu masuk angin. Bima mengucapkan kata-kata munafik seolah khawatir. Aku lupa. Aku ke kamar dulu ganti baju. Ayu tidak sanggup menatap wajah Bima dan bergegas ke kamar tidur. Saat berganti pakaian, tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata kejam Bima terus terngiang di telinganya. Ayu berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang pucat dengan jejak air mata. Dari luar, suara guntur menggelegar. Lapar tidak? Mau pesan makan? Ayam goreng bumbu kesukaanmu? Bima bertanya dengan ramah saat Ayu keluar ke ruang tengah. Tidak, terima kasih, tidak selera. Kenapa? Kamu sakit. Bima duduk di samping Ayu dan merangkul bahunya seolah khawatir. Saat kulit mereka bersentuhan, Ayu merinding seolah digigit ular. Ayu masuk ke kamar mandi dan mengirim pesan darurat kepada Bagas. Mas, Sandra Wijaya hamil. Bima berencana mengambil semua harta keluarga kita baru menceraikanku. Aku dengar sendiri. Balasan dari Bagas datang dengan cepat. Bajingan gila. Waktu yang sempurna. Sekarang dia tidak bisa mengelak di pengadilan. Kesaksianmu akan sangat kuat. Kita masuk ke tahap akhir. Pesan Bagas membuat Ayu kembali menguatkan hatinya. Malam itu, meja makan dengan kehadiran ibu mertua menjadi panggung kemunafikan yang sempurna. Ayu berakting sebagai istri dan menantu yang tidak tahu apa-apa, sementara Bima dan ibu mertuanya menertawakannya dalam hati. Malam semakin larut, Ayu pura-pura tidur dan mengamati gerak-gerik Bima. Pukul 2 dini hari, ponsel Bima bergetar pelan. Bima memastikan Ayu tertidur, lalu diam-diam bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang tengah. Ayu mengikutinya seperti bayangan. Dalam kegelapan, terlihat samar-samar Bima membalas pesan dari Sandra. Ayu kembali ke kamar tidur dengan tenang. Semua potongan teka-teki telah tersusun. Ya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ayu menatap wajah iblis yang pura-pura tertidur di sampingnya dan menyempurnakan rencana balas dendam terakhirnya. Besok, semua neraka ini akan berakhir. Begitu menerima telepon darurat dari Ayu, Bagas segera menghubungi rekan kerja Bima, Pak Andi. Pak Andi bekerja di departemen yang sama dengan Bima, dan merupakan satu-satunya saksi yang melihat kehidupan pribadi Bima yang kotor dari dekat. Setelah jam kerja, Bagas menunggu Pak Andi dengan cemas di sebuah bar sederhana di dekat stasiun. Ah, Pak Bagas, sudah lama menunggu? Pak Andi duduk di seberangnya sambil melonggarkan dasi. Tidak, Pak. Terima kasih, sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Tapi, ada perlu apa ya? Tanya Pak Andi sambil canggung mengangkat gelas bir. Bagas tidak langsung ke pokok permasalahan, melainkan membuka percakapan dengan hati-hati.
Sebenarnya, saya menghubungi Bapak karena adik perempuan saya. Apakah Bapak kenal dengan Ayu Lestari? Ayu Lestari? Jadi dia adik Bapak? Saya pernah beberapa kali dengar dari Bima. Apa yang dia katakan tentang adik saya? Pertanyaan tajam Bagas membuat Pak Andi ragu-ragu. Meskipun Bima adalah rekan kerja yang tidak disukainya, membocorkan kehidupan pribadinya terasa tidak benar. Hanya hal-hal biasa, kadang memuji istrinya. Pak Andi mencoba mengelak, tetapi Bagas kembali bicara setelah jeda sejenak. Pak Andi, saya akan bicara jujur. Saat ini, adik saya sedang sangat menderita. Ada masalah apa, Pak? Bima. Bajingan itu, sepertinya berselingkuh. Mendengar itu, mata Pak Andi bergetar hebat. Bagas tidak melewatkan perubahan kecil itu dan langsung menekan. Apakah Bapak pernah melihat atau mendengar sesuatu di kantor? Sekecil apapun itu, bisakah Bapak ceritakan pada saya? Pak Andi menelan ludah, ragu-ragu. Bagas menambahkan cerita penderitaan adiknya untuk meluluhkan hatinya. Pikiran bahwa pernikahan 5 tahunnya adalah kebohongan membuat adik saya tidak bisa makan dan tidur. Beberapa saat kemudian, Pak Andi seolah membuat keputusan dan menenggak birnya sekali teguk. Hah, Pak Bagas. Bima itu benar-benar bajingan. Akhirnya, kebenaran mulai terungkap dari mulut Pak Andi. Dia setiap hari menelepon wanita lain di kantor. Katanya penyiar berita stasiun TV lokal. Setiap hari? Ya. Setiap jam makan siang, dia pura-pura merokok dan naik ke atap untuk menelepon selama 1 jam, sambil tertawa-tawa sendiri. Bagas mengeluarkan buku catatan dan pulpen dari saku jasnya, dan mencatat setiap kata Pak Andi. Dan setiap kali acara makan-makan kantor, kalau sudah mabuk dia selalu bilang. Pak Andi merendahkan suaranya dan melihat sekeliling. Dia bilang istrinya, Mbak Ayu, hanya sumber uangnya. Wanita yang benar-benar dia cintai hanya Sandra. Kesaksian mengejutkan itu membuat wajah Bagas mengeras. Kapan tepatnya dia mengatakan itu? 2 bulan lalu, saat acara makan-makan seluruh divisi. Dari manajer sampai anak baru, semua ada di sana dan mendengarnya dengan jelas. Berarti karyawan lain juga mendengarnya? Sepertinya semua mendengarnya, dan Bima setiap bulan mengirim uang saku 2 juta rupiah pada wanita itu. Uang saku? Ya. Dia sendiri yang pamer. Katanya Sandra harus dia yang nafkahi. Setelah selesai bersaksi, Pak Andi memberikan pukulan terakhir. Pak Bagas, jika nanti di pengadilan butuh saksi, panggil saja saya. Saya tidak tahan melihat orang baik seperti Mbak Ayu diperlakukan seperti itu oleh sampah masyarakat. Pak Andi, terima kasih banyak. Bagas dengan tulus menjabat tangan Pak Andi dan menundukkan kepala. Sementara itu, pada waktu yang sama, Ayu sedang merekam percakapan ibu mertua dan Rina untuk mengumpulkan bukti tambahan. Bu, apa Mbak Sandra benar-benar hamil? Tentu saja, Bima sendiri yang sudah memastikannya. Akhirnya ibu bisa menggendong cucu kandung ibu sendiri. Ibu mertuanya bertepuk tangan, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Wah, hebat. Kalau begitu perempuan itu harus segera kita usir. Masa keponakan kita lahir sebagai anak haram? Tanya Rina dengan gembira. Tentu saja. Ayu menempelkan telinganya di pintu kamar, mendengarkan percakapan kejam kedua wanita itu sambil menggigit bibir. Tapi, Bu, kalau diusir begitu saja kan kita tidak dapat apa-apa. Bagaimana caranya? Tenang saja, Ibu sudah punya rencana. Kita peras sedikit lagi untuk biaya rumah sakit, lalu langsung suruh dia tanda tangani surat cerai. Ibu memang hebat. Kalau begitu, aku bisa bilang ke Mbak Sandra untuk mulai persiapan pernikahan, kan? Tentu saja. Aduh, membayangkannya saja sudah senang. Akhirnya menantu yang sesungguhnya akan masuk ke rumah ini. Semua percakapan itu terekam dengan jelas oleh alat perekam yang tersembunyi di dalam tas Ayu. Malam itu, Ayu bertemu dengan Bagas dan mendengar semua kesaksian Pak Andi. Mas, Pak Andi bersedia bersaksi di pengadilan. Iya, jangan khawatir, semua persiapan sudah selesai. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Air mata lega menggenang di mata Ayu. Ayu, sekarang tinggal tahap terakhir. Akhir pekan ini, di saat semua bajingan itu berkumpul, kita akan meledakkan semua bukti ini,
Jelas Bagas. Akhir pekan? Ya. Tidak perlu ragu lagi. Saatnya memulai pesta neraka. Bagas memegang erat bahu adiknya. Semua bukti telah terkumpul. Yang tersisa hanyalah membuka lebar-lebar gerbang neraka. Minggu siang, pukul 2. Bima, ibu mertuanya, dan Rina berbaring berjajar di sofa, tertawa menonton acara komedi di televisi. Saat itu, Ayu masuk ke ruang tengah. Di tangannya ada sebuah tablet besar dan speaker Bluetooth. Wajahnya yang dulu patuh telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang dingin dan keras seperti es. "Lo, kamu bawa apa saja itu?" tanya ibu mertuanya sambil mengunyah keripik. "Saya akan menunjukkan sebuah pertunjukan yang sangat menarik untuk kalian semua." Suara Ayu dingin dan tidak bergetar. "Pertunjukan? Omong kosong apa ini?" Bima mengerutkan kening. Sebagai jawaban, Ayu meletakkan tablet di atas meja dan menyalakan speaker. Merasakan suasana yang tidak biasa, senyum di wajah ketiganya memudar. "Ayu Lestari, apa yang kamu lakukan?" teriak Bima sambil bangkit. "Duduk dan diam. Mulai sekarang, aku akan membongkar satu persatu kebenaran busuk selama 5 tahun ini." Tatapan dingin Ayu membuat Bima tanpa sadar kembali duduk di sofa. Ayu menyentuh layar tablet dengan ringan. "Baiklah, mari kita mulai babak pertama. Ini adalah rekaman alasan kenapa aku kembali ke rumah ini seminggu yang lalu." Saat Ayu menekan tombol putar, suara yang familiar keluar dari speaker. "Sakit apanya?" "Itu cuma sandiwara untuk menahan menantu tidak berguna itu." Itu suara ibu mertuanya. "Apa? Kamu? Bagaimana bisa?" teriak ibu mertuanya. Kaget. "Tenang Bu. Puncaknya baru akan dimulai. Ayu itu hanya sumber uang. Kalau sudah tidak berguna, tinggal dibuang. Memang dari awal tujuan kita menerima dia di keluarga ini kan itu. Tentu saja. Cinta? Omong kosong. Semua itu perhitungan karena uang." Percakapan busuk antara ibu mertua dan Rina memenuhi ruang tengah, wajah ketiganya memucat. "Ini penyadapan ilegal. Matikan sekarang," teriak Bima dengan suara bergetar. "Merekam percakapan di rumah sendiri itu ilegal? Aku sudah tanya pada kakakku yang pengacara, katanya tidak ada masalah sama sekali." Ayu tersenyum sinis dan menampilkan bukti berikutnya. Foto-foto Bima dan Sandra bergandengan tangan, berbelanja di mall, mencoba cincin pasangan, muncul satu persatu. "Bagaimana bisa? Kamu menguntit kami?" Suara Bima bergetar seperti suara kambing. "Aku menyewa detektif swasta selama 3 bulan terakhir. Biayanya mahal sekali, sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan dengan gajimu." Ayu menatap lurus ke mata Bima. "Detektif swasta? Uang dari mana kamu?" "Oh, sepertinya ibu lupa ya dengan pendapatan sewa dari gedung-gedung milikku." Ibu mertuanya tidak bisa berkata apa-apa, bibirnya hanya bergetar. "Ayu, ini salah paham. Kami hanya bertemu sebagai teman." "Teman? Teman yang mencoba cincin pasangan dan saling menatap dengan tatapan seperti ini?" Ayu memotong ucapan Bima tanpa ampun. "Jangan kaget dulu. Pemeran utamanya baru akan muncul." Ayu memutar file rekaman ketiga. Suara Bima saat mendengar berita kehamilan Sandra minggu lalu. "Hamil? Kamu yakin? Tapi cerai sekarang. Itu agak sulit. Kalau kita cerai sekarang, perempuan itu akan mengambil semua harta kita. 3 gedung dan properti milik mertua, semuanya. Aku akan peras semua yang bisa kuperas dari Ayu, lalu selesaikan dengan bersih. Jangan khawatir soal biaya anak kita. Uang yang bisa kuperas darinya banyak sekali, aku akan membesarkannya dengan mewah." Mendengar suaranya sendiri, Bima terjatuh lemas di sofa. "Bagaimana bisa? Ini kan telepon di kamarku." "Oh, aku memasang beberapa alat perekam di seluruh rumah. Banyak sekali percakapan seru yang terekam." Mendengar itu, wajah ibu mertua dan Rina berubah menjadi abu-abu. Terakhir, kesaksian Pak Andi dan rekaman reaksi keluarga saat mendengar berita kehamilan Sandra diputar. Setelah semua bukti bagai badai menyapu ruang tengah, ketiganya hanya bisa saling menatap dengan ekspresi kosong. Nah, pertunjukannya sudah selesai. Ayu mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya.
Ayu, aku salah. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Bima berjalan terhuyung-huyung dan berlutut di depan Ayu. Salah paham? Setelah menginjak-injak seluruh hidupku selama 5 tahun, sekarang kamu bilang salah paham? Ayu menatap Bima dengan mata penuh kebencian dan melemparkan surat gugatan cerai ke atas meja. Tanda tangani. Perceraian yang sangat kalian inginkan, akan kuberikan. Ayu, kumohon jangan tinggalkan aku salah. Bima memeluk kaki Ayu, memohon. Lepaskan tangan kotormu. Pergi dan memohonlah pada wanita yang sedang mengandung anakmu. Ibu mertuanya akhirnya sadar dan ikut campur. Ayu, kami semua berdosa. Tolong maafkan kami sekali ini saja. Maaf, untuk orang-orang yang menikamku dari belakang dan berencana mencuri hartaku. Ayu mengambil tasnya dan berjalan ke pintu. Ayu, jangan pergi. Kumohon. Bima mengikuti sambil menangis, tetapi Ayu tidak menoleh. Tanda tangani surat cerai itu dan kirimkan ke kantor pengacaraku, alamatnya ada di sana. Ayu membuka pintu dan berkata dengan dingin untuk terakhir kalinya, dan sebentar lagi, kalian akan menerima surat gugatan pembagian harta Gonogini dan tunjangan, bersiap-siaplah. 20 miliar rupiah. Meta Bima melucut. Brak. Suara pintu yang dibanting terdengar seperti vonis mati di ruang tengah. Ketiga orang yang tersisa hanya saling menatap dengan putus asa. Mereka telah kehilangan segalanya dan akan terjerat utang. Sekarang kita bagaimana? Harta ratusan miliar keluarga itu bagaimana? Rina menangis. Selesai sudah. Semuanya hancur, gumam Bima, terduduk di lantai seperti orang linglung. Dan Ayu, dengan langkah tegap, keluar dari rumah neraka itu, mengambil langkah pertamanya, menuju kebebasan sejati. 8 bulan kemudian. Pukul 3 dini hari. Di sebuah kamar kos seluas 12 meter persegi dengan dinding yang menguning, tangisan bayi memecah keheningan, Bima bangkit dengan tatapan kosong. Kantung matanya menghitam karena kurang tidur berhari-hari. Tangisan bayi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ya, sudah waktunya lapar lagi. Bima menghela napas panjang dan membuka kulkas. Di dalamnya hanya ada sisa mie instan, beberapa butir telur, dan 1 kaleng susu formula. Dengan tangan gemetar karena lelah, ia membuat susu di botol. Pemandangannya sangat menyedihkan. Sudah, jangan nangis, minum ini. Susu dari ayah. Bima dengan cekatan menggendong bayinya, dan memberikan botol susu. Bayi itu menyedotnya dengan lahap. Bima menatap kosong pada surat-surat tagihan berwarna merah yang menempel di dinding. Tagihan gas, listrik, tunggakan cicilan pinjaman. Hah? Bulan ini ada 8 lagi. Sandra, setelah melahirkan anak laki-laki, meninggalkannya begitu saja demi pria yang lebih kaya. Maaf, Mas Bima. Aku tidak bisa hidup dengan pria tidak punya kemampuan sepertimu lagi. Wajah dingin Sandra 3 bulan lalu saat berkemas masih terbayang jelas. Sandra, kumohon, anak kita bagaimana? Dia anakmu. Kalau merepotkan, titipkan saja di panti asuhan. Aku mau hidup untuk diriku sendiri sekarang. Kata-kata kejam Sandra masih menusuk hatinya. Setelah gugatan cerai dengan Ayu membuat keluarganya bangkrut, ibu dan adiknya juga meninggalkannya, ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak menendang pergi pembawa rezeki itu, keluarga kita tidak akan jadi begini. Jeritan kutukan ibunya masih terngiang. Setelah menidurkan bayinya, Bima duduk di meja kecil dan membuka buku catatan pengeluaran. Defisit 15 juta rupiah setiap bulannya membuatnya semakin putus asa. Untuk membayar tunjangan dan pembagian harta, ia harus menjual rumah dan seluruh asetnya, dan masih menanggung utang 5 miliar rupiah. Bunga pinjaman setiap bulannya sudah melebihi gajinya. Di kantor pun, setelah perselingkuhannya terbongkar, Bima hidup seperti pesakitan. Ia tidak hanya dilewatkan dalam promosi, tetapi juga dianggap tidak ada oleh rekan-rekannya. Pukul 4 dini hari, Bima pergi ke balkon kecil meninggalkan bayinya yang tertidur. Angin dingin menerpa wajahnya yang tirus. Bima seolah kesurupan mengambil ponselnya dan menekan nomor Ayu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, hanya suara operator yang dingin yang menjawab. Bima terduduk di tempat, teringat masa-masa bahagia bersama Ayu.
Saat pertama kali bertemu di festival kampus, wajah ceria Ayu yang tersenyum malu-malu, momen saat ia menerima pengakuannya dengan mata berkaca-kaca, dan semua pengorbanan Ayu selama 5 tahun untuknya dan keluarganya. Baru sekarang ia sadar betapa bodohnya dia, betapa berharganya sesuatu yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. Aku benar-benar bajingan gila. Air mata penyesalan yang panas mengalir dari mata Bima. Saat itu, bayinya kembali menangis. Bima buru-buru menyeka air matanya dan masuk ke kamar untuk menenangkan bayinya. "Tenang, nak. Ayah di sini. Jangan menangis." Menggendong bayinya, kerinduan pada Ayu semakin menusuk jantungnya. Seandainya ia membesarkan anak ini bersama Ayu, betapa bahagianya, penyesalan atas masa lalu yang tidak bisa diulang datang seperti gelombang. Di kantor, saat makan siang, Bima makan nasi bungkus sendirian di sudut minimarket. Masa-masa saat ia mengunjungi restoran mewah bersama Sandra setahun yang lalu terasa seperti mimpi. Pukul 3 sore, pesan tagihan dari perusahaan pinjaman masuk ke ponselnya. Karena tunggakan lebih dari 3 kali, Anda akan masuk daftar hitam kredit dan tindakan hukum akan segera diproses. Akhirnya, apa yang ditakutkan terjadi. Di stasiun kereta dalam perjalanan pulang, Bima membeku melihat berita di layar. CEO Restart Assets, Ayu Lestari, terpilih sebagai pengusaha wanita terbaik tahun ini. Di layar, Ayu tampak jauh lebih percaya diri dan bersinar dibandingkan 8 bulan yang lalu. Sementara ia kehilangan segalanya dan jatuh ke jurang, Ayu berhasil mengatasi semuanya dan berdiri tegak di puncak. Kembali ke rumah, Bima menghadapi malam seperti neraka lagi sambil merawat anaknya di kamar kosong. Dalam penyesalan yang sudah sangat terlambat, Bima merasakan beratnya dosa yang telah ia perbuat. "Ayu, aku benar-benar minta maaf. Semuanya salahku. Maafkan aku." Bima menangis, meminta maaf pada kehampaan. Tetapi tidak ada yang mendengarkan permintaan maafnya yang terlambat. Hanya tangisan pilu bayinya yang memenuhi kamar kos yang kosong. 1,5 tahun kemudian, Ayu telah menjadi CEO di perusahaan konsultan properti yang ia dirikan, Restart Assets. Di sebuah gedung pencakar langit di Jakarta, di kantor mewah dengan pemandangan kota, sebuah rapat penting sedang berlangsung. Proyeksi keuntungan akhir untuk proyek pembangunan kembali di Jakarta Timur ini diperkirakan lebih dari 15% per tahun, kata Ayu dengan suara penuh keyakinan sambil menunjuk ke layar besar. Sekitar 30 eksekutif perusahaan besar dan investor VVIP yang memenuhi ruang rapat hanya fokus pada setiap kata yang diucapkan Ayu. Ia bukan lagi wanita yang terluka di masa lalu. Setelah rapat selama 2 jam selesai, seorang direktur perusahaan besar mendekati Ayu dan memberikan kartu namanya. "Ibu Ayu, presentasi hari ini sangat mengesankan. Kami ingin menawarkan kemitraan jangka panjang senilai 100 miliar rupiah per tahun dengan grup kami. Mari kita adakan pertemuan resmi minggu depan." Tawaran di luar dugaan itu membuat mata Ayu berbinar. Setelah rapat, Ayu merayakan kontrak sukses bersama karyawannya di sebuah restoran mewah. "Bu, saya sangat mengagumi Ibu. Dalam 1,5 tahun bisa membesarkan perusahaan seperti ini, sungguh luar biasa," kata seorang karyawan baru. "Ini bukan hasil kerjaku sendiri. Ini adalah keajaiban yang kita capai bersama," kata Ayu dengan rendah hati sambil mengangkat gelas anggurnya. "Untuk masa depan kita yang cemerlang, bersulang." Setelah makan malam, Ayu pulang sendirian. Sebuah apartemen mewah di kompleks hunian vertikal dengan pemandangan malam Sungai Ciliwung yang indah menjadi tempat tinggal barunya. Ayu mampir ke supermarket besar di depan rumahnya untuk berbelanja. Karena akhir pekan, supermarket ramai pengunjung. Ayu mendorong troli dan sedang memilih apel di bagian buah organik. Saat itu, merasakan ada yang menatapnya dari belakang, Ayu tanpa sadar menoleh. Ia berhenti sejenak. Di depan rak produk diskon, seorang pria dengan pakaian lusuh menatapnya dengan ekspresi kosong. Itu adalah mantan suaminya, Bima Prakoso. Di pelukannya, ia menggendong bayi yang rewel. Wajahnya kuyu tanpa semangat. Di keranjang belanja Bima hanya ada beberapa bungkus mie instan, sepiring telur, dan 1 kaleng susu formula. Mata mereka bertemu di udara. Di mata Ayu, tidak ada lagi kemarahan, penyesalan, atau emosi apapun.
Ayu hanya mengangguk ringan seperti pada orang asing, lalu berbalik seolah tidak terjadi apa-apa. Ayu. Bima mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Ayu sudah menghilang ke lorong lain bersama asistennya dengan langkah tegap. Penampilan Ayu yang bersinar dalam balutan setelan bermerek sangat kontras dengan penampilan Bima yang mengenakan kaos usang. Beberapa saat kemudian, di kasir, Bima hanya bisa menatap nanar Ayu yang membayar di depannya. Ayu mengisi trolinya dengan sayuran organik, daging sapi kualitas terbaik, dan anggur. Totalnya Rp2.870.000, Bu. Ayu mengeluarkan kartu dari dompetnya dan membayarnya dengan santai. Giliran Bima tiba. Totalnya Rp82.000. Bima mengeluarkan beberapa lembar uang lecek dan koin dari sakunya untuk membayar. Saat Ayu keluar dari supermarket, Bima mengawasinya dari jauh. Ayu masuk ke sebuah mobil mewah yang sudah menunggunya. Dari kaca spion, Ayu melihat Bima yang berdiri termangu di depan supermarket. Tetapi Ayu tidak lagi merasa kasihan padanya. Ia hanya menginjak gas dan menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, Ayu menyadari bahwa kesuksesannya adalah medali dari luka yang telah ia atasi. Orang-orang seperti mimpi buruk yang pernah menghancurkannya kini tidak lagi memiliki pengaruh apapun dalam hidupnya. Kamu hebat, Ayu Lestari. Kamu sudah bertahan dengan sangat baik. Ayu menatap pemandangan malam Jakarta dari jendela dan membayangkan masa depan yang lebih besar. Sementara itu, Bima di kamar kosnya yang dingin menatap anaknya yang tertidur, teringat pada penampilan Ayu yang ia temui hari ini. Ia baru menyadari betapa besar dan cemerlangnya kebahagiaan yang telah ia buang. Aku benar-benar lebih rendah dari binatang. Bima menangis tanpa suara sambil menatap bayinya yang tertidur. Tetapi semuanya sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Malam itu, di bawah langit yang sama, keduanya tertidur dengan mimpi yang sangat berbeda. Satu orang dengan mimpi penuh harapan menuju tempat yang lebih tinggi, yang lain dengan mimpi buruk penyesalan yang tidak akan pernah bisa lepas. 6 bulan kemudian, di Sabtu sore yang cerah, Ayu duduk di dekat jendela kafe bukunya yang menghadap ke taman kota. Ia menikmati kopi dengan aroma yang dalam sambil menyelesaikan halaman terakhir buku bisnisnya. Kafe bernama Restart Cafe ini adalah ruang budaya yang baru ia buka musim lalu, sebuah tempat perlindungan yang nyaman bagi semua orang yang memulai kembali setelah mengatasi luka masa lalu. Bu, akhir pekan pun tidak istirahat, masih bekerja? Manajer kafe mendekat sambil tersenyum. Ini bukan pekerjaan, ini hadiah untuk diriku sendiri. Waktu untuk belajar dan bertumbuh seperti ini adalah yang paling menyenangkan saat ini, jawab Ayu dengan lembut sambil menutup bukunya. Di meja sebelah, sepasang kekasih muda berbisik tentang rencana pernikahan mereka dengan wajah bersemangat. Dulu, melihat pemandangan seperti itu mungkin akan membuat hati Ayu sedikit perih. Tetapi sekarang, ia hanya tersenyum hangat menatap mereka. Ia justru menyadari betapa berharganya saat ini, di mana ia tidak diganggu oleh siapapun. Ibu Ayu selalu memancarkan energi yang mencerahkan sekitar. Sungguh menakjubkan, kata seorang pelukis, pelanggan tetap kafe. Saya baru menyadari betapa berharganya hadiah berupa waktu sendirian, Pak. Anak muda zaman sekarang menganggap sendirian itu kesepian, tapi ibu berbeda ya. Bukan kesepian, tapi kebebasan. Saya bisa berpikir dan bertindak hanya untuk apa yang saya inginkan, tanpa perlu memikirkan pandangan orang lain. Mendengar kata-kata Ayu, sang pelukis mengangguk terkesan. Pukul 4 sore, Ayu meninggalkan kafe menuju rumah. Dalam perjalanan, ia mampir ke toko bunga langganannya. Untuk merayakan awal barunya, ia ingin membuat taman di balkonnya menjadi tempat terindah di dunia. Mbak, tolong bunga yang cerah, yang terasa seperti musim semi. Kebetulan hari ini baru datang pot tulip yang baru mulai mekar. Mau lihat? Tulip merah muda yang mekar malu-malu itu seolah-olah cerminan diri Ayu saat ini. Cantik sekali. Saya mau yang ini. Tiba di rumah, Ayu memutar musik klasik favoritnya, dan dengan hati-hati meletakkan pot bunga baru di balkon. Berpadu dengan tanaman yang sudah ada, terciptalah sebuah lukisan yang sempurna. Untuk makan malam, Ayu menyiapkan hidangan istimewa hanya untuk dirinya sendiri. Pasta dengan saus tomat segar, salad, dan segelas anggur.
Makan malam untuk memanjakan diri sendiri, bukan untuk orang lain, terasa lebih manis dari hidangan mewah manapun. Ternyata waktu sendirian bisa begitu memuaskan dan membahagiakan, bisik Ayu pada dirinya sendiri sambil mengangkat gelas anggurnya. Setelah makan malam, Ayu berdiri di depan cermin dan memberikan kata-kata semangat pada dirinya sendiri. Ayu Lestari, kamu hebat. Kamu sudah bekerja keras dan bertahan dengan sangat baik. Ayu di cermin telah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu, bersinar dengan kepercayaan diri dan kedamaian. Saat memeriksa ponselnya, ada beberapa pesan dari teman-temannya yang menawarkan untuk menjodohkannya. Ayu, ada dokter yang baik sekali, mau coba bertemu? Manajer tampan di kantorku ingin sekali bertemu denganmu setelah mendengar ceritamu. Ayu tersenyum pada semua pesan itu dan membalas dengan sopan namun tegas. Terima kasih banyak atas perhatianmu. Tapi aku sangat bahagia saat ini. Nanti kalau pikiranku berubah, aku pasti akan menghubungimu. Ada juga proposal kemitraan untuk ekspansi ke pasar Vietnam dan penawaran investasi dana properti di luar negeri. Ayu tidak terburu-buru, ia menyusun rencana masa depannya dengan tenang sesuai dengan ritmenya sendiri. Pukul 10 malam, Ayu pergi ke balkon dan menikmati pemandangan malam Jakarta yang berkilauan. Ia tidak lagi fokus pada luka masa lalu yang membelenggunya, melainkan pada kebebasan saat ini, dan kemungkinan tak terbatas di masa depan yang terbentang di hadapannya. Aku baru menyadari apa itu kebahagiaan sejati. Saat itu, sebuah pesan manis datang dari kakaknya, Bagas. Ayu, selamat menikmati akhir pekan. Mas sangat bangga padamu. Ayu tersenyum cerah dan membalas. Iya mas. Aku sangat bahagia sekarang. Aku baru tahu kalau aku bisa sebahagia ini sendirian. Ya, itu bukti bahwa kamu telah mendapatkan kebebasan sejati. Teruslah hidup dengan mencintai dirimu sendiri lebih dari siapapun. Dukungan hangat dari Bagas membuat Ayu merasa sangat kuat. Kembali ke kamar tidur, Ayu sekali lagi menatap dirinya di cermin dan berjanji pada dirinya sendiri. Ayu Lestari, teruslah hidup seperti ini. Tanpa bergantung pada siapapun, hanya dengan kekuatanmu sendiri. Sambil menatap pemandangan kota yang indah di luar jendela untuk terakhir kalinya, Ayu berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Semua penderitaan di masa lalu telah menjadi pijakan berharga yang membentuk dirinya yang kuat saat ini. Dan Ayu, sebagai pemenang sejati, kini melangkah maju dengan gagah menuju masa depannya yang cerah, yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Terkadang, pengkhianatan dan luka tak terduga datang dalam hidup kita. Tetapi melalui kisah Ayu, kita melihat bahwa penderitaan itu tidak menghancurkan kita, melainkan bisa menjadi batu loncatan yang membuat kita lebih kuat. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari ketergantungan pada orang lain, tetapi dimulai dari bangkit dengan kekuatan sendiri. Dan ketika kita, seperti Ayu, berani menghadapi kebenaran dan melangkah di jalan yang baru dengan percaya diri, barulah kita bisa mendapatkan kebebasan sejati. Jika Anda juga menghadapi saat-saat sulit, ingatlah Ayu. Jika Anda tidak menyerah dan terus percaya pada diri sendiri, Anda pasti akan menyambut hari esok yang lebih cerah. Luka akan meninggalkan bekas, tetapi bekas luka itu menjadi medali yang membuktikan betapa kuatnya kita. Jika Anda telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, silakan tinggalkan komentar sudah selesai. Terima kasih.